singkong. Anggota kelompoknya ada Aprina Azara Firmalia Arliani, Irma Amelia, dan Mirani Putri Suliamsi. Timbang sebanyak 150 gram kulit singkong kering. Lalu masukkan kulit singkong kering tersebut ke dalam 5 cawan porselen hingga penuh untuk dilakukan furnace. Lalu masukkan 5 cawan porselen ke dalam furnace dalam suhu 300 derajat selama 15 menit. Kemudian masukkan 5 cawan porselen tersebut yang telah di-furnace ke dalam desikator selama 15 menit. Gerus kulit singkong yang telah di-furnace sampai bentuk serbuk. Lalu ayak serbuk yang ada hingga semua serbuk halus dengan partikel yang lebih kecil. Lakukan pengenceran asam fosfat sebanyak 11,46 ml ke dalam 250 ml. Lalu tuangkan sebanyak 250 ml ke dalam beker gelas yang sudah berisi karbon sebanyak 25 gram. Aduk campuran asam fosfat dan karbon sampai semuanya terendam. Lalu tutup dengan aluminium foil dan diamkan selama 24 jam untuk proses aktivasi, lalu simpan di tempat gelap. Setelah 24 jam, lalu saring hasil aktivasi karbon tersebut. Selanjutnya penyaringan dilakukan sampai pH yang sebelumnya pH asam sampai pH 6 dengan menuangkan aqueous secara perlahan dan dicek secara berkala dengan pH universal. Jika karbon aktif telah mencapai pH 6, keluarkan karbon dan letakkan ke dalam kaca arloji untuk dilakukan pengeringan dengan oven. Masukkan karbon aktif yang sebelumnya ada di kaca arloji ke dalam oven untuk dikeringkan selama 24 jam dengan suhu 50 derajat. Timbang dengan neraca analitik hasil dari pengeringan dan didapatkan 50 gram karbon aktif. Setelah karbon aktif siap, dilanjutkan dengan uji kadar air. Timbang dengan neraca analitik sebanyak 3 gram untuk uji kadar air. Lalu masukkan ke dalam oven karbon aktif yang sudah ditimbang tadi dengan suhu 100 derajat dan dalam waktu 1 jam. Setelah di oven selama 1 jam, masukkan ke dalam desikator selama 15 menit. Setelah 15 menit, lalu keluarkan dari desikator. Lalu timbang karbon dari hasil uji kadar air. Uji absorpsi metil biru. Pada uji absorpsi itu menggunakan indikator metil biru sebanyak 5 tetes dalam 50 ml aqueous. Pada uji absorpsi itu menggunakan indikator metil biru sebanyak 5 tetes dalam 50 ml air, lalu ambil sebanyak 20 ml untuk masing-masing karbon dengan kadar 2% dan 4%. Lalu aduk sampai semua karbon terendam dengan sempurna, lalu tutup menggunakan aluminium foil dan diamkan selama 24 jam di ruang tertutup atau ruang gelap. Setelah 24 jam, lakukan penyaringan untuk mengambil hasil absorpsi.
Maka dilanjutkan dengan uji dengan spektrofotometer UV-Vis dengan Aquades sebagai larutan blanko dan larutan metil biru sebagai pembanding dari dua larutan sampel pada sampel 2% dan 4%. Uji kadar abu. Timbang karbon aktif sebanyak 1 gram untuk melakukan uji kadar abu. Furnace dengan suhu 600 derajat. Setelah di furnace, masukkan ke dalam desikator selama 15 menit. Lalu timbang kembali dengan melihat hasil dari kadar abu yang ada. Proses karbonisasi kulit singkong dilakukan di dalam furnace pada suhu 300 derajat selama 15 menit. Arang hasil karbonasi dihaluskan dan diayak hingga ukuran partikelnya semakin kecil. Ukuran partikel yang lebih kecil memungkinkan aktivasi kimia berlangsung lebih merata karena luas permukaan yang lebih besar memfasilitasi kontak dengan zat aktivator. Hal ini meningkatkan jumlah karbon yang beraktivitas dan menghasilkan lebih banyak pori pada partikel karbon. Karbon hasil karbonasi diaktifasi menggunakan larutan asam fosfat. Aktivasi dilakukan supaya jumlah pori yang terbentuk lebih banyak dan luas permukaan kontak menjadi lebih besar. Aktivasi karbon aktif dilakukan selama 24 jam karena semakin lama waktu aktivasi, maka semakin banyak zat inert yang terlepas dari permukaan partikel karbon. Hal ini menyebabkan pori-pori permukaan partikel karbon aktif semakin banyak, sehingga luas permukaannya semakin besar dan kemampuan daya serapnya juga meningkat. Pengujian kadar air karbon aktif bertujuan untuk mengetahui sifat higroskopis dari karbon aktif. Kadar air karbon aktif diharapkan rendah agar daya serap terhadap gas atau cairan optimal, sebab kadar air tinggi dapat mengurangi daya serap karbon aktif. Rendahnya kadar air menunjukkan keberhasilan aktivasi dengan asam fosfat dalam menghilangkannya air bebas dan terikat selama karbonasi. Hasil praktikum menunjukkan kadar air karbon aktif sebesar 4,27% yang memenuhi standar nasional Indonesia SNI yang mensyaratkan kadar air kurang dari 15%. Pengujian daya serap atau absorpsi bertujuan untuk mengetahui kemampuan absorpsi adsorben terhadap adsorbat yang berukuran besar. Pada pengujian daya serap ini menggunakan bahan methylene blue. Tujuan dari pengujian daya serap ini menggunakan bahan methylene blue untuk mengetahui kemampuan karbon aktif dalam menyerap larutan berwarna. Semakin tinggi daya serap methylene blue, maka semakin besar dan semakin bagus luas permukaannya. Dari hasil pengujian daya serap terhadap methylene blue yang telah dilakukan diperoleh efektivitas penyerapan pada kadar 2%, nilai persennya yaitu 59,45% dan pada kadar 4% itu nilai persentasinya sebesar 33,77%. Semakin besar persentase efektivitas penyerapan, maka semakin bagus kualitas karbon aktif sehingga dapat disimpulkan bahwa karbon aktif kulit singkong mempunyai kemampuan bagus dalam menyerap larutan yang berwarna. Pengujian kadar abu bertujuan untuk mengetahui kandungan oksida logam dalam karbon aktif di mana kandungan tersebut tidak dapat larut dan terbuang dalam saat proses karbonisasi dan aktivasi. Logam yang terkandung dalam karbon aktif tidak dapat menguap pada proses pengabuan sehingga menjadi abu. Semakin rendah persentase kadar abu yang dihasilkan, maka semakin bagus kualitas karbon aktif tersebut. Dari hasil pengujian yang telah dilakukan didapatkan persentase kadar abu sebesar 73%, sedangkan syarat mutu kadar abu menurut Standar Nasional Indonesia nomor 0637301995 maksimal sebesar 10%. Hal ini berarti persentase kadar abu yang diperoleh melampaui batas maksimal dari syarat yang telah ditentukan. Selisih persentase yang sangat besar ini dapat disebabkan karena kandungan mineral dan elemen anorganik dalam kulit singkong sehingga kadar abu dalam karbon aktif itu cenderung lebih tinggi. Kadar abu yang tinggi bisa disebabkan karena tingginya silika yang terbentuk ketika pembakaran. Kesimpulan,
Kulit singkong memiliki kandungan karbon yang tinggi 59,31% dan hemiselulosa 10,3084%, menjadikan bahan baku yang potensial untuk pembuatan karbon aktif. Proses pembuatan karbon aktif mencakup beberapa tahap penting, yaitu preparasi sampel, karbonasi, aktivasi, serta pengujian kadar air, kadar abu, dan absorbasi. Karbonisasi dilakukan pada suhu 300 derajat selama 15 menit, diikuti dengan aktivasi menggunakan larutan asam fosfat. Proses ini bertujuan untuk meningkatkan jumlah pori dan luas permukaan karbon aktif yang berpengaruh pada daya serapnya. Kadar air karbon aktif yang dihasilkan 4,27% yang memenuhi standar nasional. Kadar air yang rendah menunjukkan keberhasilan proses aktivasi dalam mengurangi kandungan air sehingga meningkatkan daya serap. Dari hasil pengujian daya serap terhadap methylene blue yang telah dilakukan diperoleh efektivitas penyerapan sebesar pada kadar 2%, nilai presentasinya 59,45%, dan pada kadar 4% itu hasil presentasinya 33,77%. Hasil uji absorbasi methylene blue menunjukkan peningkatan absorbensi yang seharusnya menunjukkan bahwa karbon aktif efektif dalam menyerap zat pewarna dari larutan pewarna. Pengujian kadar abu bertujuan untuk mengetahui kandungan oksida logam dalam karbon aktif di mana kandungan tersebut tidak dapat larut dan terbuang dalam proses karbonisasi dan aktivasi. Dari hasil pengujian yang telah dilakukan didapatkan presentasi kadar abu sebesar 73%, sedangkan syarat mutu kadar abu menurut Standar Nasional Indonesia nomor 063730/1995 maksimal sebesar 10%.